Bab 1181, menampilkan kekuatan. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Valet Extreme Divine King. Semua orang tidak berharap bahwa Raja Surgawi Ekstrim Valet Extreme yang baru naik dari 10 Raja Surgawi besar sebenarnya datang untuk menantang Ye Yuan juga. Kali ini menarik. Silakan kembali, tidak tertarik. Ye Yuan dengan paksa melemparkan hukuman, berbalik, dan pergi. Ekspresi Duan Zengqiao menjadi gelap, segera berubah menjadi busur cahaya ungu, melolong ke arah Ye Yuan. Teleportasi yang lebih besar, tapi Duan Zengqiao menabrak udara. Alis Ye Yuan berkerut, dan dia berkata dengan suara dingin, Tuan muda ini tidak bebas untuk memainkan permainan yang bersaing ini dengan kalian semua. Jika Anda terus mendesak orang, jangan salahkan pedang Tuan muda ini karena tidak menunjukkan belas kasihan. Petik 2. Sejujurnya, Ye Yuan sangat kesal dengan orang-orang ini. Bencana ras iblis akan segera meletus. Beberapa orang ini bahkan bertarung di sana-sini demi reputasi kosong. Tidak tahu apa gunanya. Setelah dua raksasa agung surgawi pulih kekuatannya, bahkan Zhuge Qingxuan hanya bisa menjadi semut yang lebih besar juga. Sisanya sama sekali tidak cukup untuk dilihat. Tetapi Duan Zengqiao tersenyum dan berkata, mengapa saudara Ye harus seperti ini? Duan ini hanya menemukan Anda memiliki spar. Mengapa ada kebutuhan untuk mendorong orang ribuan mil jauhnya? Atau itu, terlepas dari seni teleportasi yang lebih besar ini, sisanya, semua adalah reputasi yang tidak pantas. Apakah surga yang melampaui Raja Surgawi hanyalah Raja Surgawi yang melarikan diri? Petik 2. Tapi saat Ye Yuan mendengar, dia tersenyum. Teknik memikat kelas 3, jiwamu yang terhormat benar-benar memandang rendah Ye ini. Apapun surga yang melampaui Raja Surgawi, itu hanya angan-angan dari menara rahasia surga sendiri. Hal yang sangat kau, Raja Surgawi Ekstrim Surgawi, hargai, bahkan tidak sedikit pun di mata Ye ini. Petik 2. Bicara itu murah. Jika Anda benar-benar tidak peduli, mengapa tidak segera maju untuk menyangkalnya? Orang lain mencari ketenaran dan pujian, apakah Anda membuat diri Anda menjadi orang yang jernih? Bercanda, Duan Zengqiao mengejek. Ye Yuan menemukan bahwa dia benar-benar tidak dapat berkomunikasi dengan pria ini. Dia memiliki motif tersembunyi, memandang semua orang sebagai menyembunyikan niat jahat. Ye Yuan tidak bisa diganggu untuk peduli padanya lagi. Dia hanya berkata dengan acuh tak acuh, apapun yang membuatmu bahagia. 3 hari. Saya hanya akan memberi Anda waktu 3 hari. Jika Anda masih berteriak-teriak di sini, bunuh tanpa ampun. Aoqian, ayo pergi. Petik 2. Selesai berbicara, Ye Yuan membawa Aoqian kembali ke klan naga. Ekspresi Duan Zengqiao berkedip tanpa henti tetapi tidak memiliki keberanian untuk mengejarnya. Meskipun klan naga menurun, orang-orang yang sedikit memiliki sedikit pengalaman semua sadar bahwa klan besar seperti itu memiliki fondasi yang sangat dalam dan tidak dapat terpancing. Untuk benar-benar masuk ke klan naga, Duan Zengqiao benar-benar tidak memiliki empedu itu. Tetapi menuju ancaman Ye Yuan, dia tidak membawanya ke hati. Dia memutuskan untuk menunggu selama 3 hari di luar klan naga. Dia ingin melihat apakah Ye Yuan benar-benar memiliki kepercayaan atau dia memasang front yang berani. Pembicaraan besar sudah keluar. 3 hari kemudian, jika Ye Yuan tidak berani keluar, maka dia secara lahiriah kuat dan lemah, sama sekali tidak perlu takut. Tuanku, sekelompok orang ini memprovokasi seperti ini, mungkinkah kita membiarkannya seperti ini? Aoqian berkata dengan agak marah. Memperoleh kembali kehidupan baru, Aoqian menemukan bahwa dunia sudah benar-benar berbeda. Sekarang 20.000 tahun kemudian, para ahli benar-benar terlalu banyak. Salah satu yang keluar secara acak hampir menamparnya sampai mati dengan satu telapak tangan. Untungnya, Yang Mulia membantunya membalas dendam. Tapi Ye Yuan menghela nafas sedikit dan berkata, jika bukan karena letusan malapetaka iblis sudah dekat, hanya berdasarkan pada dia memiliki niat membunuh terhadap Anda sudah hukuman mati. Tapi sekarang, pembangkit tenaga manusia yang mampu mengolah hingga batas seperti itu sudah terlalu sedikit. Dapat dikatakan bahwa membunuh satu berarti lebih sedikit. Petik 2. Hanya mendengar Ye Yuan berkata begitu Aoqian tahu pikirannya yang melelahkan. Sedikit ketidakbahagiaan dari sebelumnya juga menghilang ke udara. Aoqian telah mengalami musibah 50.000 tahun yang lalu. Meskipun dia tidak bergabung dengan pertempuran di garis depan, ketakutan dari situasi pertempuran itu segar dalam ingatannya. Hanya sepanjang jalan sampai beberapa tahun yang lalu, ketika Long Teng menumpahkan hal-hal saat itu, apakah dia tahu betapa berbahaya pertempuran besar 50.000 tahun yang lalu itu? Tuanku, Aoqian adalah rabun dan memendam dendam terhadap Tuan.
Tuanku, tolong hukumlah. Aoqian berkata sambil memerah malu. Ye Yuan tersenyum dan berkata, ini baik bahwa Anda bisa mengerti. Ini bukan salahmu. Petik 2. Dalam sekejap, 3 hari sudah berlalu. Orang-orang jenius itu tidak pergi. Tapi mereka juga tidak berani mendekati klan naga, semua bersembunyi jauh. Ye Yuan sudah menggunakan kekuatannya dan benar-benar mengagumi orang-orang ini. Hanya saja, mereka sangat ingin melihat siapa yang lebih kuat atau lebih lemah di antara kedua Raja Surgawi yang baru naik dari 10 Raja Surgawi Agung. Ye Yuan masih belum keluar sampai sekarang. Dia tidak akan benar-benar menunjukkan kekuatan yang kosong, kan? Petik 2. Pertunjukan kekuatan yang kosong. Tidakkah kamu melihat ketika dia memotong tangan Cao Yunzi, kekejaman itu? Keberadaan seperti itu sudah bukan apa yang bisa kau dan aku campur aduk. Petik 2. Benar, tapi Raja Divine Valet Extreme ini adalah eksistensi pada tingkat yang sama dengan Ye Yuan. Bahkan jika ada celah, itu tidak akan sebesar itu juga, kan? Petik 2. Masuk akal. Jika Ye Yuan mampu mengalahkan Duan Zhenqiao, itu menunjukkan bahwa peringkat menara rahasia surga seharusnya tidak turun. Tetapi jika Ye Yuan nyaris menang, atau dicocokkan secara merata dengan Duan Zhenqiao, maka peringkat ini masih memiliki berlebihan. Petik 2. Sekelompok orang berdiskusi dengan lembut. Pertikaian antara dua raja besar ini benar-benar menarik perhatian orang. Beberapa hari ini, beberapa orang datang untuk menantang Ye Yuan secara berturut-turut juga. Tetapi melihat susunan seperti itu, bagaimana mungkin masing-masing dari mereka masih berani menjadi sombong? Saat ini, di luar klan naga, hanya ada sosok penyendiri Duan Zhenqiao. Sepertinya kamu masih belum menyerah. Suara dingin Ye Yuan terdengar. Semangat semua orang terbangun. Pertempuran hebat dimulai. Duan Zhenqiao sedikit tersenyum dan berkata, bersainglah denganku, dan aku akan menyerah. Ye Yuan meliriknya dengan acuh tak acuh dan berkata, aku hanya akan melepaskan satu gerakan. Hanya ada hidup atau mati, tidak ada kemenangan atau kekalahan. Petik 2. Ekspresi mengejek muncul di wajah Duan Zhenqiao, dan dia berkata, apakah Duan ini pernah takut? Silakan saja dan bergeraklah. Petik 2. Ye Yuan menggelengkan kepalanya tak berdaya dan menghela nafas saat dia berkata, kamu berkultivasi selama bertahun-tahun sebelum memasuki barisan 10 Raja Surgawi Agung. Benar-benar tidak tega bagimu untuk mati sebelum kursimu bahkan menghangat. Tapi karena kamu mencari kematian dengan sepenuh hati, maka Tuan Muda ini akan mengirimmu pergi. Petik 2. Menuju kata-kata Ye Yuan, Duan Zhenqiao secara alami menutup telinga untuk itu. Selesai berbicara, aura Ye Yuan tiba-tiba berubah. Dua gelombang menakutkan dari hukum Dao Dao tiba-tiba menyelimuti seluruh ruang. Ekspresi Duan Zhenqiao sangat berubah. Tiba-tiba, cahaya valet bersinar dengan gemilang. Melihat bahwa Ye Yuan memiliki aura keterlaluan seperti itu, bagaimana mungkin Duan Zhenqiao masih berani menyembunyikan kemampuannya? Cahaya valet yang menakutkan langsung diperluas, seperti domain Raja Surgawi. Cahaya valet ini tampak berbahaya hingga ekstrim. Bukan kebetulan baginya untuk dapat memeras Raja Akor Tunggal dan Raja Dewa Tombak Besi. Namun, menghadapi cahaya valet ekstrim Divine King, Ye Yuan langsung memilih untuk mengabaikannya. Domain of Sword-nya sama sekali tidak takut dengan cahaya ungu. Domain Surgawi. Duan Zhenqiao berteriak kaget. Kali ini, dia benar-benar terpana, bahkan ketakutan. Dia akhirnya tahu bahwa Ye Yuan tidak melakukan pertunjukan kekuatan yang sombong tetapi kosong dengannya, dan bahkan bercanda dengannya. Ye Yuan benar-benar memiliki kemampuan untuk membunuhnya. Pada saat ini, dia sangat ingin bertobat terhadap Ye Yuan. Tapi pedang api Lotus Fury milik Ye Yuan sudah dilepaskan. Dua hukum Divine Dao yang perkasa saling terkait. Mereka sebenarnya adalah energi yang merusak. Duan Zhenqiao tampak putus asa. Dia tidak berdamai dengan itu. Dia baru saja dipilih untuk 10 Raja Surgawi Agung selama beberapa hari. Mungkinkah dia sekarat seperti ini? Tiba-tiba, ekspresi Ye Yuan berubah tajam. Ruang di sekitarnya menjadi agak tidak menentu dan ilusi. Ledakan, getaran dahsyat terjadi di ruang angkasa, tetapi Duan Zhenqiao benar-benar tidak terluka. Bab 1182, Memprovokasi Grand Yan Divine King. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Alis Ye Yuan terangkat, sudah menebak siapa yang datang. Di alam surgawi ini, untuk dapat memblokir Fury Sword Fire Lotus dengan kekuatan formasi arai, siapa lagi yang bisa terlepas dari Grand Yan Divine King? Sesosok berjalan keluar dari kekosongan. Rambut dan janggutnya agak putih, dengan kulitnya kemerahan.
Justru Grand Yan Divine King, Lu Linfeng. Adik Ji, yang lebih muda, karena wajahku, melepaskannya. Bagaimana dengan itu? Lu Linfeng berkata sambil tersenyum tipis. Lu Linfeng sangat yakin bahwa Ye Yuan pasti akan memberinya wajah ini. Bagaimanapun, hubungannya dengan Ye Yuan masih bisa dilewati. Ye Yuan meliriknya dan tiba-tiba berkata sambil tersenyum, bisakah, tapi, gunakan formasi Path 9 script untuk bertukar. Ekspresi Lu Linfeng berubah sedikit kaku, jelas tidak mengharapkan Ye Yuan untuk tidak menunjukkan rasa hormat. Jalur formasi 9 naskah adalah buah dari kerja kerasnya. Bagaimana dia bisa menunjukkannya kepada orang-orang dengan mudah? Adik, Anda harus menekan orang seperti ini. Lu Linfeng berkata sambil menghela nafas. Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata, saya memberinya kesempatan. Dia juga mengatakan bahwa dia siap untuk mati. Saya pikir, dia benar-benar siap. Petik 2. Ekspresi Duan Zhengqiao berganti antara hijau dan merah, memerah karena satu kalimat Ye Yuan. Sebelum ini, dia mengatakan itu karena dia berpikir bahwa kekuatan Ye Yuan tidak bisa datang. Dengan kekuatannya, bahkan jika dia tidak bisa menang, hidupnya masih bisa dipertahankan. Hanya saja, tidak berpikir bahwa kekuatan Ye Yuan sebenarnya sangat mengerikan. Jika bukan karena Lu Linfeng bergegas pada waktunya, dia mungkin bahkan tidak memiliki sisa ampas sekarang. Soal ini, Lu ini akan menjadi pembawa damai. Biarkan saja seperti ini. Kata-kata Lu Linfeng memancarkan prestise yang tidak meninggalkan ruang untuk keraguan. Saat Raja Surgawi nomor 3 membuka mulutnya, alam surgawi juga harus gempa. Hal-hal yang bisa membuat Lu Linfeng maju tidak banyak. Otoritasnya tidak mentolerir provokasi orang lain. Kecuali, Lu Linfeng hanyalah seorang kenalan lama di mata Ye Yuan. Ye Yuan tersenyum dan berkata, jika saya mengatakan tidak. Satu kalimat, dan itu membuat wajah semua orang berubah. Mendominasi. Tidak heran Ye Yuan dinobatkan sebagai surga yang melampaui Raja Surgawi. Dominasi ini naik di atas langit ke-9. Petik 2. Grand Yan Divine King adalah veteran 10 Raja Agung Surgawi. Tidak mengambil tindakan selama bertahun-tahun, kekuatannya saat ini kemungkinan besar bahkan lebih tak terduga. Surga yang baru naik dari surga, Raja Surgawi sebenarnya berani membelai kumisnya. Petik 2. Haha, benar-benar semakin menarik. Perjalanan ini tidak sia-sia. Pertandingan ini terlalu menarik. Petik 2. Ketika orang-orang jenius itu melihat adegan ini, masing-masing dari mereka seperti disuntik dengan stimulan. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa segala sesuatu akan mengalami perubahan dramatis. Raja Surgawi ke-10 yang baru naik ke atas, Valet Extreme Divine King, sebenarnya hampir seketika terbunuh oleh surga yang mengalahkan Raja Surgawi. Namun, peringkat Valet Extreme Divine King masih sedikit lebih buruk daripada surga mengalahkan Divine King dalam hal apapun. Tapi sekarang, surga yang mengatasi Raja Surgawi benar-benar memprovokasi Raja Besar Raja Surgawi. Sebenarnya, di antara 10 Raja Agung Surgawi memiliki pepatah tidak tertulis, Raja-Raja kekuatan Surgawi peringkat di 5 besar dan dari 6 ke 10 memiliki jurang. Tapi pepatah ini diverifikasi kali ini. Perubahan di antara 5 terbawah sangat besar, tetapi 5 orang teratas sama mantapnya dengan Gunung Tai. Kekuatan Grand Yan Divine King, yang berada di peringkat ketiga, terlalu mengerikan. Serangan mengerikan dari Ye Yuan sebelumnya benar-benar padam olehnya tanpa banyak usaha. Meski begitu, Ye Yuan masih berani menyapu wajahnya seperti ini. Jika surga melampaui Raja Surgawi dan Raja Agung Yan Surgawi datang untuk meledak, itu akan mengguncang seluruh alam surgawi besok. Mencapai tingkat Lu Linfeng, mayoritas tidak menunjukkan kegembiraan atau kemarahan di wajah mereka. Tapi matanya yang sedikit menyipit masih bisa membuat orang mendeteksi sedikit kemarahan. Sepertinya surga yang melampaui Raja Surgawi mencapai kesuksesan di usia muda dan agak menganggap semua orang di bawah pemberitahuan. Lu Linfeng berkata dengan dingin. Sepertinya Grand Yan Divine King mengambil keuntungan dari senioritasnya dan tidak tahu lagi bagaimana harus bersikap sendiri. Ye Yuan membantah tanpa kesopanan sedikit pun. Semua orang menarik napas dingin. Ini, benar-benar tepat. Sebuah cahaya dingin melintas di mata Lu Linfeng. Nada suaranya berangsur-angsur menjadi dingin ketika dia berkata, Adik Ji, kamu dan aku juga dianggap teman. Apakah Anda benar-benar ingin mencapai titik kehilangan semua kesopanan? Petik 2. Ye Yuan menatapnya dan berkata dengan senyum tipis, Lu Linfeng, tuan muda ini benar-benar agak meningkat sekarang dan ingin mencari bimbingan dari Anda. Kali ini, Lu Linfeng akhirnya marah dan membuka mulutnya untuk berkata, terserah Anda.
Saat suaranya memudar, tidak melihat Lu Linfeng mengambil tindakan apapun, Ye Yuan dan Lu Linfeng menghilang di depan mata semua orang pada saat yang sama. Ketika Aoqian dan yang lainnya melihat adegan ini, hati mereka tanpa sadar melompat. Keluar selama bertahun-tahun, mereka sudah tahu keberadaan seperti apa 10 Raja Surgawi Agung itu. Mereka tidak bisa mengetahui mengapa Yang Mulia begitu kurang ajar, bersikeras memprovokasi peringkat 3 Grand Yan Divine King. Lawan ini tidak sama dengan di masa lalu. Sebaliknya, itu adalah Yue Mengli yang matanya berputar, dengan sedikit senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Jelas, dia menebak niat Ye Yuan. Nona Lier, apa yang kamu tersenyum? Mungkinkah Yang Mulia benar-benar memiliki kepercayaan diri dalam mengalahkan Grand Yan Divine King? Aoqian berkata dengan takjub. Lier tersenyum dan berkata, dalam hal kekuatan, kakak Yuan seharusnya tidak menjadi pertandingan Grand Yan Divine King. Tapi untuk Grand Yan Divine King ingin mengalahkannya, itu mungkin tidak mudah juga. Petik 2. Aoqian dan yang lainnya tercengang ketika mereka mendengar itu. Semua tidak yakin apa artinya itu. Visi Ye Yuan kabur, dan dia jatuh ke dalam formasi arai. Merasakan sedikit kekuatan formasi arai, Ye Yuan tersenyum ringan dan berkata, hanya formasi arai 6 kali lipat. Grand Yan Divine King saya, Anda juga memandang rendah orang-orang. Petik 2. Kekuatan formasi Dao Anda, Lu ini terlalu jelas. Formasi arai 6 kali lipat untuk berurusan dengan Anda sudah banyak. Petik 2. Suara Lu Linfeng datang dari kekosongan, tetapi melayang dari satu tempat ke tempat lain, tidak dapat menentukan lokasinya sama sekali. Lu Linfeng pernah tinggal di balai pengobatan raja untuk waktu yang cukup lama. Pada periode waktu itu, Ye Yuan sering bertukar apa yang dia pelajari dengannya juga. Oleh karena itu, Lu Linfeng masih sangat jelas tentang level Ye Yuan. Meskipun kekuatan Ye Yuan saat ini sangat kuat, Lu Linfeng menilai bahwa formasi 6 kali lipat ini sudah cukup untuk berurusan dengan Ye Yuan. Apakah begitu? Sudut mulut Ye Yuan sedikit melengkung, sosoknya tiba-tiba menghilang. Dia mulai menghancurkan formasi. Tidak berguna. Formasi 49 skrip formasi 6 kali lipat melapiskan, kekuatan, tidak mungkin bahkan untuk Song Qiuyu untuk memecahkannya. Anda menggantikannya, bahkan jika kekuatan Anda lebih kuat darinya, Petik 2. Lu Linfeng tenang dan yakin bahwa Ye Yuan tidak bisa mematahkan formasi arai ketika suaranya tiba-tiba menjadi sangat terkejut. Kamu, bagaimana kamu melakukannya? Lu Linfeng sangat heran. Formasinya Dao dapat dikatakan berada di pesawat yang sama sekali berbeda dengan formasi Dao Realm ini. Ding Zhangguo, yang dielu-elukan sebagai nomor 2 alam surgawi, paling-paling hanya mencapai level formasi rangkap 2. Jika kekuatan seseorang kuat dan mematahkan formasi dengan paksa, 5 kali lipat sudah menjadi batas untuk tingkat kekuatan Ye Yuan. 6 kali lipat, itu benar-benar mustahil bagi Ye Yuan untuk mematahkannya. Tapi Ye Yuan tidak memecah formasi dengan paksa. Ye Yuan saat ini sedang menghancurkan markas formasi sekarang. Formation Spat 9 Script, masing-masing melapiskan lapisan formasi arai, kekuatannya akan meningkat lebih dari beberapa kali. Kesulitan memecahnya secara alami juga meningkat beberapa kali. Banyak formasi arai yang tumpang tindih bersama, bahkan master jalur formasi tidak dapat menemukan di mana basis formasi juga. Tapi Ye Yuan sebenarnya membuat kemajuan mudah seperti yang dia alami. Dalam sekejap, dia sudah menghancurkan lapisan formasi arai. Ekspresi Lu Linfeng berubah dan tidak lagi bisa begitu tenang seperti sebelumnya. Sepertinya aku benar-benar meremehkanmu. Karena itu masalahnya, jangan salahkan Lu ini karena mengabaikan sentimen lama. Petik 2. Bab 1183, Orang Nasib. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Semua orang memandang. Area ruang itu tampaknya tidak memiliki apa-apa, sepenuhnya transparan. Tapi undulasi samar-samar bocor dari dalam membuat orang sangat khawatir. Mereka tahu bahwa Grand Yan Divine King dan Heaven Surmounting Divine King saat ini berada dalam formasi arai, menjalani pertandingan kekuatan yang sengit. Tiba-tiba, gelombang-gelombang ini meningkat beberapa kali sekaligus. Apa yang sedang terjadi di sini? Kekuatan formasi arai sepertinya semakin menguat. Petik 2. Dikatakan bahwa formasi Part 9 Script Grand Yan Divine King mampu berevolusi 9 oleh 9, 81 puncak formasi arai tier 9. Formasi Larik 99, 81 formasi ini, ke-9 tipe melapis bersama, adalah satu skrip dari 9 skrip. Berurusan dengan pembangkit tenaga Void Mystic rata-rata, satu skrip sudah cukup. Undulasi barusan mungkin sudah mencapai 6 skrip. Sekarang, itu tidak akan menembus 7 skrip, kan? Petik 2.
Jangan kalian semua lupa, Ye Yuan juga merupakan pembangkit tenaga Kaisar Arai Tier 9. Jalur formasinya sangat mengesankan. Petik 2. Sepertinya surga mengalahkan Raja Surgawi menyebabkan masalah besar bagi Grand Yan Raja Surgawi. Pembentukan Arai Sevenfold melapis, Ye Yuan segera merasakan tekanan berlipat ganda. Meskipun pencapaian formasi Dao Ye Yuan sudah sangat kuat, dibandingkan dengan Grand Yan Divine King yang memahami formasi Dao secara konsisten selama beberapa ribu tahun, dia masih kelas yang lebih rendah. Namun, keuntungan Ye Yuan terletak pada bahwa ia sangat jelas tentang serangkaian trik Lulin Feng. Formasi Path Nine Script awalnya adalah Arai Formations 3 Volumes versi lanjutan. Meskipun kekuatan tidak bisa disebutkan dalam napas yang sama, sekali lagi, formasi Arai 3 volume adalah tempat fondasi Path 9 Script berbaring. Ye Yuan memperoleh formasi Arai 3 volume dan telah lama memahami secara menyeluruh, menyimpulkan 99 ilusi formasi pembantaian surga roh dari sana. Meskipun dia tidak bisa memecahkan formasi Path Nine Script, Lulin Feng sendiri juga merasa sangat terperangah. Dia berpikir bahwa 6 formasi Path Nine Script sudah cukup untuk berurusan dengan Ye Yuan. Tapi dia menemukan dengan kecewa bahwa formasi susunannya seperti orang kosong di depan Ye Yuan. Mekanisme pembunuhan yang tersembunyi itu, Ye Yuan benar-benar bisa melihat melalui sekilas. 7 kali lipat, masih belum cukup. Berunsur 8, masih belum cukup. Tes, tidak melihat selama bertahun-tahun, Anda, formasi Dao orang tua ini, telah mengambil langkah besar dalam kemajuan lagi. Kata Ye Yuan tenang. Satu kalimat, hampir membuat Lulin Feng marah sampai dia meludahkan darah. Kamu bocah, kamu benar-benar mengerikan. Apa yang Anda alami selama 20 tahun ini? Martial Dao Anda tidak hanya mencapai puncak kesempurnaan, tetapi bahkan formasi Dao juga menunjukkan tren hebat untuk mengejar Lu ini juga. Lupakan, karena bahkan 8 kali lipat tidak dapat melakukan apapun untuk Anda, saya akan membiarkan Anda merasakan kehebatan 9 kali lipat. Petik 2. Saat mengatakan ini, hati Lulin Feng hancur berkeping-keping. Selama bertahun-tahun, benar-benar tidak ada yang bisa memaksanya sejauh ini. Siapa yang tahu bahwa ketika dia baru saja akan menampilkan 9 formasi jalan 9 naskah, Ye Yuan tiba-tiba berkata, tidak perlu, aku tidak bisa menahan tingkat 9. Hal ini berakhir di sini. Apapun itu Valet Extreme Divine King, Anda membuatnya pergi lebih jauh. Jangan datang dan memprovokasi tuan muda ini. Kalau tidak ada belas kasihan di bawah pedangku. Petik 2. Bahkan dengan akumulasi beberapa ribu tahun Lulin Feng, dia mogok karena satu kalimat Ye Yuan juga. Anda mengatakan bertarung dan kami bertarung, Anda mengatakan berhenti dan kami berhenti. Namun, Lulin Feng benar-benar berhenti. Dia sangat ingin tahu bagaimana di bumi Ye Yuan mencapainya. Dia telah lama menemukan bahwa pemahaman Ye Yuan tentang formasi Path Nine Script melampaui imajinasinya. Tampaknya berasal dari garis yang sama dengannya. Dia juga menemukan bahwa standar Ye Yuan Formations Dao sebenarnya masih memiliki perbedaan yang sangat besar dibandingkan dengannya. Tapi teknik Ye Yuan memiliki efek mengatasi kekuatan besar dengan sedikit kekuatan. Formasi jalan 9 naskah yang tak tertandingi misterius untuk semua orang di dunia tampak seperti seorang wanita yang menelanjangi telanjang di depan Ye Yuan. Itu tanpa rahasia untuk dibicarakan. Sosok Lulin Feng muncul, ekspresinya sedikit gelap saat dia memandang Ye Yuan dan berkata, kamu sengaja mendorongku untuk mengambil tindakan. Ye Yuan tersenyum dan berkata, aduan Zheng Qiao belaka, apakah Anda pikir saya akan menempatkan dia di pandangan saya? Ye Yuan mengucapkan kata-kata ini dengan merajalela, tetapi ia memiliki modal untuk merajalela. Raja Surgawi ke-10 yang tinggi dan perkasa di mata orang lain hanyalah pemula yang bisa saja dipenggal kapan saja di mata Ye Yuan. Di mana Anda mempelajari formasi Path Nine Script dari? Lulin Feng berkata dengan muram. Aku berkata, ketika aku membuatmu memberiku aku formasi jalur 9 naskah saat itu, kau menghargai sapu terbang lamamu sendiri. Kamu mungkin tidak akan pernah bermimpi bahwa aku akan mendapatkan warisan Formation Path Nine Script, kan? Ye Yuan berkata dengan senyum yang bukan senyum. Ekspresi Lulin Feng berubah, dan dia berkata dengan kaget, jadi, kamu bereinkarnasi di dunia tanpa akhir. Dengan Ye Yuan berkata begitu, bagaimana mungkin dia masih tidak mengerti? Formasi Arai 3 volume, ia hanya meninggalkannya di Grand Yan True Sect dunia tanpa akhir. Ye Yuan mendapatkan warisan, dia pasti bereinkarnasi di dunia tanpa akhir. Ekspresi wajah Lulin Feng sangat menarik. Dia tidak akan pernah bermimpi bahwa dalam suatu kecelakaan yang timbul dari berbagai sebab,
Ye Yuan benar-benar bereinkarnasi di kota kelahirannya, dan bahkan memperoleh warisan formasi Dao. Melihat ekspresi Lu Linfeng, Ye Yuan diam-diam senang dalam hati. Orang ini, saat itu dia merecoki dan memohon padanya tanpa henti, penampilannya yang mendalam dan tak bisa dipahami membuat Ye Yuan sangat tidak senang. Ketika ia memperoleh formasi arai 3 volume saat itu, Ye Yuan berfantasi tentang ekspresi Lu Linfeng hari ini. Sekarang, melihat bahwa dia memang memiliki ekspresi makan lalat, Ye Yuan ingin mengaum dengan tawa. Kamu meninggalkan 3 jilid buku batu saat itu, menunggu orang yang ditakdirkan. Anda mungkin tidak pernah bermimpi bahwa orang yang ditakdirkan ini sebenarnya saya, kan? Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Lu Linfeng terdiam. Oh, benar, juga ini. Ye Yuan mengangkat telapak tangannya. Mini Fast Heaven Stele Mini muncul di telapak tangannya. Ekspresi Lu Linfeng berubah niat, dan dia berkata dengan takjub, Fast Heaven Stele. Anda benar-benar memperoleh prasasti surga raya. Kemudian pagoda surga raya. Sebuah cahaya menyala di telapak tangan Ye Yuan. The Fast Heaven Stele terbang ke sebuah pagoda kecil. Itu tepatnya pagoda surga luas. Saat ini, aku pemilik pagoda surga luas. Kata Ye Yuan dengan senyum lebar di wajahnya. Lu Linfeng kembali terdiam. Dia benar-benar tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Bocah ini ada di sini untuk mengusirnya dengan sengaja. Saat itu, ia hanya berhasil mencapai tingkat ke-7 di pagoda surga luas. Ye Yuan sebenarnya langsung menarik pagoda Fast Heaven ke akarnya. Dia meninggalkan formasi arai 3 volume, menunggu orang yang ditakdirkan, ingin menerima orang itu sebagai muridnya. Tapi orang ini sebenarnya Ye Yuan. Ini benar-benar takdir yang membuat olok-olok pria. Hanya setelah waktu yang lama Lu Linfeng menghela nafas panjang dan berkata, apakah Grand Yan True Sect masih baik-baik saja? Dalam sekejap, beberapa ribu tahun berlalu. Saya bahkan lupa bahwa saya pernah meninggalkan warisan ini. Saya tidak berpikir itu. Ketika Lu Linfeng naik ke alam surgawi, itu sebenarnya jalan yang bergelombang juga. Tidak peduli betapa berbakatnya orang itu, karena bisa mencapai ketinggian Lu Linfeng, mereka pasti telah mengalami cobaan yang cukup besar. Ketika dia benar-benar bangkit dan menjadi tokoh penting dari alam surgawi, itu sudah 2000 tahun kemudian. Pada saat itu, Grand Yan True Sekte sudah hanya keberadaan semut. Dia tidak akan pergi dan memperhatikan sama sekali. Tapi sekarang, mendengar Ye Yuan menyebutkan Grand Yan True Sect, itu tanpa sadar membangkitkan memori Lu Linfeng. Ye Yuan menghela nafas dan berkata, Grand Yan True Sekte telah lama binasa 5000 tahun yang lalu. Seluruh tubuh Lu Linfeng bergetar, dan dia berkata, apa yang kamu katakan? Ye Yuan juga tidak menyembunyikannya, menceritakan masa lalu penyerbuan dunia Fierce Gale dan Grand Yan True Sekte meninggalkan diri mereka untuk tujuan yang benar, mengisi Lu Linfeng dengan perubahan emosi juga. Jadi begitulah adanya. Sepertinya aku seharusnya tidak meninggalkan ajaran Dao saat itu di dunia tanpa akhir. Lu Linfeng menghela nafas secara emosional dan memberi Ye Yuan pandangan yang sangat berarti. Bab 1184, Minta Maaf. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Keluar. Mereka keluar. Bagaimana situasi pertempurannya? Petik 2. Formasi arai menghilang. Dua sosok berangsur-angsur muncul. Ketika Ye Yuan muncul di depan semua orang tanpa cedera, semua orang tertegun. Tatapan Duan Zhengqiao berubah tajam, dan dia berkata dengan tak percaya, bagaimana ini mungkin? Orang lain tidak bisa merasakannya, tapi dia tahu bahwa Grand Yan Divine King sudah menampilkan formasi Path 9 Script menjadi 8 kali lipat. Pada tingkat itu, bagaimana mungkin Ye Yuan tidak terluka? Bukankah ini berarti bahwa Ye Yuan sebenarnya memiliki kekuatan untuk menyerang 5 besar? Ini terlalu nyata, kan? Hal bodoh apa yang dia lakukan untuk benar-benar datang dan menantang orang aneh seperti ini? Duan Zhengqiao saat ini merasa bahwa ia benar-benar terbawa arus memasuki 10 Raja Surgawi Agung, untuk benar-benar menghukum mati sampai ia ingin menantang surga yang melampaui Raja Surgawi. Agar menara rahasia surga berani menerbitkan peringkat dan gelar ini, mereka secara alami memiliki alasan mereka. Dia, Raja Surgawi ke-10 ini, hampir saja langsung menendang ember. Jika bukan karena Grand Yan Divine King membuatnya tepat waktu, dia kemungkinan besar akan menjadi yang paling tragis dalam sejarah 10 Raja Surgawi Agung, kan? Benar-benar tidak terluka. Ini tidak mungkin. Petik 2. Aku tidak salah melihat, kan? Grand Yan Divine King sudah melepaskan 70% sampai 80% dari kekuatannya dan benar-benar tidak dapat melakukan apapun pada surga yang melampaui Raja Surgawi.
Petik 2. Mataku pasti gagal. Dalam hal ini, bukankah peringkat menara rahasia surga benar-benar memiliki masalah? Surga yang melampaui Raja Surgawi seharusnya masuk 5 besar. Petik 2. Beberapa jenius itu sangat terkejut dengan pemandangan ini. Mereka bahkan berpikir bahwa Ye Yuan mencari kematian sebelumnya. Siapa yang tahu bahwa dia sebenarnya sama sekali tidak terluka. Lawannya adalah Grand Yan Divine King, yang namanya telah tersebar di seluruh dunia surgawi selama ribuan tahun. Sebelum diberi judul oleh Menara Rahasia Surga, nama Grand Yan Divine King sudah mengguncang alam surgawi, menjadi pembangkit tenaga nomor 1 jalur formasi alam surgawi. Sekarang beberapa ribu tahun telah berlalu, kekuatan Grand Yan Divine King bahkan lebih tak terduga. Ye Yuan, Raja Surgawi ke-6 yang baru naik ini, benar-benar keluar dari dalam formasi arai Grand Yan Divine King tanpa goresan. Valet Extreme, minta maaf kepada surga yang melampaui Raja Surgawi. Masalah ini akan jatuh pada ini. Petik 2. Satu kalimat Lulin Feng membuat hati semua orang berkedut keras. Apakah ini dianggap kebobolan? Seniman bela diri jenius itu merasa bahwa pandangan dunia mereka benar-benar runtuh. Sudut mulut Valet Extreme Divine King berkedut juga. Tapi karena Grand Yan Divine King berbicara, dia tidak bisa lari dari ini. Sekaligus, dia hanya bisa sujud kepada Ye Yuan dan berkata, surga yang melampaui Raja Surgawi, Duan Zengqiao telah menyinggung Anda. Tolong maafkan saya. Pada saat ini, dia sudah tidak memiliki keluhan terhadap Ye Yuan. Yang tersisa hanyalah kekaguman. Dia tahu bahwa dia tidak ada di depan Ye Yuan. Melihat adegan ini, semua orang memiliki perasaan yang tidak nyata. Ternyata celah antara 10 Raja Surgawi Agung itu sebenarnya sangat besar. Atau apakah Ye Yuan, Raja Surgawi ke-6 yang baru naik ini, yang terlalu aneh? Sepertinya Ye Yuan bisa memasuki tempat ke-6 secara dominan, itu memang bukan karena kebetulan. Ye Yuan berkata dengan dingin, lupakan saja, aku tidak punya niat berlomba-lomba untuk reputasi kosong ini. Menara rahasia surga yang menggerakkan ini juga bukan yang kuharapkan. Masalah hari ini akan hilang pada saat ini. Kekuatan Anda layak, fokus lebih baik pada budidaya lebih banyak. Bencana iblis akan datang, lakukanlah dengan baik. Petik 2. Kata-kata Ye Yuan membuat hati Duan Zengqiao ketakutan. Lulin Feng juga menyela pada saat ini dan berkata, Valet Extreme, tidak memiliki hati karakter keji lagi. Surga yang melampaui Raja Surgawi dan saya juga dianggap sebagai teman lama. Karakternya, saya masih menyadarinya. Gelar 10 Raja Agung Surgawi ini hanya menjadi beban baginya. Petik 2. Ye Yuan sudah tahu dari Lulin Feng bahwa Raja Surgawi Ekstrim-Ekstrim ini adalah putra teman lamanya yang mengalami beberapa pertemuan yang kebetulan. Itulah bagaimana dia mencapai ranah kultivasi saat ini. Wajah Duan Zengqiao memerah, dan dia berkata, itu, Duan inilah yang terburu. Lulin Feng memandang ke arah Ye Yuan dengan penuh arti dan berkata, Ji bocah, mata lu inilah yang salah lihat. Saya tidak berpikir bahwa bakat marsial Dao Anda sebenarnya sangat luar biasa. Beberapa dari kita orang lama telah menjelajahi alam surgawi tanpa terhalang selama beberapa ribu tahun dan tidak pernah bertemu musuh. Sepertinya saat ini, pertandingan benar-benar muncul. Tapi lu ini juga menawarkanmu nasihat. Dalam semua hal, bertindaklah sesuai kemampuan Anda. Berhati-hatilah untuk tidak memaksakan diri. Petik 2. Ye Yuan secara alami menyadari apa yang dimaksud Lulin Feng dan berkata sambil tersenyum, bisakah telur tetap utuh jika sarangnya terbalik? Pak Tua Lu, ini bukan bebanku sendiri. Petik 2. Lulin Feng menghela nafas panjang dan segera pergi. Sebuah lelucon di sini. Haha, tuanku, kau benar-benar luar biasa. Bahkan Grand Yan Divine King tempat ketiga tidak bisa berbuat apa-apa untukmu. Jiang Taichang menyambutnya dengan tawa lebar. Aoqian juga menatap Ye Yuan dengan ekspresi kagum dan berkata, tuanku benar-benar menjadi lebih dan lebih tak terduga. Tapi Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tertawa, kekuatanku saat ini masih jauh dari lu, Pak Tua. Saya rasa dia bahkan tidak mengeluarkan setengah dari kekuatannya. Sepertinya 10 Raja Surgawi Agung peringkat di 5 besar, kekuatan mereka benar-benar tidak dapat diperkirakan. Petik 2. Wajah semua orang berubah kaku, tidak menyangka itu adalah hasil seperti itu. Mengenai kekuatan Lulin Feng, Ye Yuan agak terkejut juga. Dia memiliki perasaan bahwa kekuatan Lulin Feng saat ini kemungkinan sudah melebihi formasi Path Nine Script. Adapun apa itu, Ye Yuan juga tidak tahu. Tapi sudah pasti bahwa kekuatan Lulin Feng saat ini kemungkinan tidak jauh lebih buruk dibandingkan dengan roh Raja Surgawi Bulu juga. Kekuatan 3 besar 10 Raja Surgawi besar kemungkinan sudah sangat dekat.
Beberapa tahun ini, semua orang membaik. Ye Yuan baru saja akan kembali ke klan naga, tetapi sesosok mengikuti di belakang mereka dengan gemetar. Alis Ye Yuan berkerut, dan dia berkata kepada orang itu, jika kamu tidak pergi, mungkinkah kamu masih berencana menantangku? Orang itu buru-buru melambaikan tangannya. Tentu saja, dia hanya punya satu tangan. Orang ini justru Cao Yunzi. Ye Yang Mulia, orang rendahan ini tahu kesalahannya. Saya mohon Yang Mulia menerima yang rendahan ini. Yang rendahan ini mau mengikuti sisi Yang Mulia dan menjadi pengikut kecil. Cao Yunzi buru-buru berkata. Ye Yuan meliriknya agak terkejut dan tiba-tiba berkata sambil tersenyum, beri aku alasan untuk mengajakmu masuk. Cao Yunzi menarik napas dalam-dalam dan berkata, beberapa hari ini, orang rendahan ini telah mengamati Yang Mulia terus-menerus, dan merasa bahwa Anda pasti akan menjadi sosok perkasa yang mengguncang dunia di masa depan. Mengikuti di sisimu, tidak hanya orang rendahan ini dapat memperoleh banyak manfaat, mungkin aku masih bisa meninggalkan namaku selama beberapa generasi. Di masa depan, saya mungkin tidak dapat mencapai batas dari 10 Raja Surgawi besar. Petik 2. Kata-kata Cao Yunzi membuat Ye Yuan tertegun. Sebenarnya, Ye Yuan sudah lama menebak tujuannya. Hanya saja, dia tidak pernah berpikir bahwa pria ini akan mengatakannya dengan jujur. Setelah mengatakan selesai, Cao Yunzi memandang ke arah Ye Yuan dengan tatapan bingung. Ini adalah pikirannya yang sebenarnya tanpa menyembunyikan apapun. Karena dia tahu bahwa dengan memberikan kisah yang berlebihan, tidak mungkin bagi Ye Yuan untuk percaya. Kecuali, dia tidak tahu apakah Ye Yuan bisa menerima ide materi semacam ini atau tidak. Swoosh! Pil obat terbang di depan Cao Yunzi. Dia secara naluriah menggunakan sisa tangannya untuk menangkapnya. Sekali pandang, tatapannya tanpa sadar berubah niat, dan dia langsung sangat gembira di hatinya. Pil generasi sublimasi tingkat transenden, sublimasi. Terima kasih, Yang Mulia. Petik 2. Cao Yunzi membungkuk dengan marah ke arah Ye Yuan. Ye Yuan memberikan pil menunjukkan bahwa dia sudah menerimanya. Lebih jauh lagi, dengan pil generasi sublimasi kelas transenden ini, lengannya yang terputus benar-benar dapat pulih kembali ke keadaan semula. Ye Yuan berkata dengan dingin, dibandingkan dengan orang munafik, aku masih bisa menerima karakter keji yang asli. Tapi, di bawah kepemimpinan saya, jika Anda memiliki pikiran yang licik, jangan salahkan saya karena kejam. Anda tidak memiliki kesempatan kedua. Petik 2. Bab 1185, Token Peringkat Mistik. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Raja Surgawi Ekstrim pergi untuk menantang surga yang mengalahkan Raja Surgawi dan kembali dengan kekalahan besar. Surga yang melampaui Raja Surgawi dan Raja Besar Surgawi Raja menyamai kekuatan, dan keduanya sama sekali tidak terluka. Kamu berbicara tentang sampah di sini, kan? Petik 2. Pada hari itu, ada 100 ahli Void Mystic yang hadir. Bagaimana itu bisa menjadi sampah? Saya mendengar bahwa surga yang melampaui Raja Surgawi hampir membunuh Raja Surgawi ekstrim yang ekstrim dengan satu pedang. Jika bukan karena Grand Yan Divine King membuatnya tepat waktu, 10 Raja Surgawi besar kemungkinan harus mengubah anggota lagi. Petik 2. Tapi bagaimana kekuatan seniman bela diri ke-8 Dao tingkat mendalam mungkin begitu kuat? Meskipun sulit dipercaya, faktanya seperti itu. Untuk bisa disebut sebagai surga melampaui, kekuatan Ye Yuan pasti tidak bisa dinilai dengan akal sehat. Apakah Anda lupa, munculnya ketenaran 10 Raja Surgawi Agung saat itu, disertai dengan kerangka yang tak terhitung jumlahnya. Kali ini, jelas jauh lebih suam-suam kuku. Jika 100 pembangkit tenaga Void Mystic itu benar-benar lembut di kepala, alam surgawi ini kemungkinan besar akan memiliki 100 lebih banyak pembangkit tenaga Void Mystic. Pemeringkatan 10 Raja Surgawi Agung yang baru keluar dari pers menarik perhatian di seluruh dunia sejak awal. Dengan begitu banyak orang yang hadir selama pertempuran klan naga, berita ini secara alami tidak dapat ditahan dan menyebar dengan sangat cepat. Di tengah sok, orang-orang menyadari anomali, surga yang mengalahkan kekuatan Raja Surgawi benar-benar sangat menakutkan. Meskipun banyak orang tidak percaya desas-desus tentang menebang Raja Surgawi ekstrim dengan satu pedang, apakah Ye Yuan memiliki kualifikasi untuk memasuki jajaran 10 Raja Surgawi Agung, tidak ada yang meragukannya. Adapun apakah peringkat itu akurat atau tidak, itu benar-benar tergantung pada pendapat pribadi seseorang. Kecuali ada pertempuran peringkat yang diadakan di antara 10 Raja Surgawi Agung, jika tidak ada yang akan tahu keakuratan peringkat ini. Dan sama seperti pertempuran klan naga memicu diskusi panas,
Ye Yuan sudah berangkat secara rahasia, menuju ke wilayah Nanzhao bagian selatan Divine Realm. Sekte Moonhole tepatnya adalah tanah suci peringkat 6 di wilayah Nanzhao. Ye Yuan berjalan ke sebuah toko obat di Maplemoon Imperial City. Penjaga toko menyambut dengan senyum. Tuan, bolehkah saya bertanya obat roh apa yang diperlukan? Meskipun toko kami kecil, ada berbagai macam obat-obatan roh. Petik 2. Aku ingin selembar kertas kosong, 2 matches of Wandering Flower, 3 tile Dark Winter Plum, 4 pon Willow Moon Pearl. Saya ingin tahu apakah toko Anda memilikinya. Ye Yuan berkata dengan senyum tipis. Ini adalah kode rahasia yang roh Raja Iblis-Iblis katakan kepadanya, dan toko obat kecil ini adalah tempat untuk berhubungan. Ketika penjaga toko itu mendengar kode rahasia Ye Yuan, ekspresinya tanpa sadar berubah. Tapi segera, dia mengungkapkan pandangan keraguan dan penghinaan. Tidak hanya toko kecil kami memiliki ini, tetapi bahkan ada 5 pon Zitong Ren, 6 tile White Heart Lotus, 7 matches Suhuan Zen, hanya kurang 8 tangkai jarum pemadam jiwa. Pak, silakan masuk. Xiao Tong, tutup setengah hari ini. Tutup toko. Petik 2. Meskipun wajahnya menunjukkan penghinaan, dia masih merespons dengan kode rahasia dan mengundang Ye Yuan ke aula dalam. Alasan mengapa penjaga toko mengungkapkan ekspresi jijik adalah karena dia melihat bahwa Ye Yuan hanya memiliki kultivasi alam pencerahan surga. Jadi dia sangat bingung untuk apa orang-orang di lantai atas mengirim bocah ini ke sini. Sangat jelas, Teng Yun tidak memberitahu penjaga toko siapa yang dia kirim selama ini. Karena itu, ketika dia melihat Ye Yuan, dia pasti membencinya. Datang ke aula dalam, penjaga toko menangkupkan tinjunya dan berkata, orang tua ini adalah Gu Yongtang. Saya bertanya-tanya bagaimana cara mengatasi adik kecil ini. Petik 2. Kamu Yuan, kata Ye Yuan ringan. Penjaga toko itu membeku. Mengapa nama ini persis sama dengan surga yang baru naik ke atas Raja Surgawi? Tapi dia tidak berpikir bahwa Ye Yuan ini adalah Ye Yuan yang lain. Bagaimana mungkin 10 Raja Agung Surgawi mungkin menjadi ranmanya pencerahan surga? Saudara kecil Ye, bukankah Gu ini memandang rendah Anda? Hanya saja kultivasi Anda, apa yang dapat Anda lakukan datang ke Sekte Moonhole? Kata Gu Yongtang dengan cemberut. Ye Yuan tersenyum dengan acuh tak acuh tetapi mengambil tanda. Ketika Gu Yongtang melihat token, ekspresinya tidak bisa membantu banyak berubah. Token peringkat mistik, bawahan Gu Yongtang, memberi hormat kepada Mystic Lord, yang mulia. Gu Yongtang buru-buru membungkuk. Token ini diberikan kepadanya oleh Teng Yun, tapi dia tidak diberitahu apa tujuannya. Dia hanya mengatakan bahwa dia bisa menampilkannya ketika dia tiba di tempat itu. Melihat itu sekarang, token ini masih cukup berguna untuk dapat membuat puncak kekuatan Void Mystic menundukkan kepalanya dalam penyerahan. Omong-omong, Ye Yuan bahkan tidak tahu apa nama organisasi itu sampai sekarang. Penampilan misterius Teng Yun membuat Ye Yuan agak bingung. Bangun! Puncak pembangkit tenaga Void Mystic yang bersembunyi di Maplemoon Imperial City ini sebenarnya mampu bertahan sampai sekarang dan tidak mati. Hanya bisa dikatakan bahwa kamu terlalu beruntung, Ye Yuan berkata dengan dingin. Gu Yongtang tertegun dan berkata dengan agak tidak pasti, aku ingin tahu apa arti Mystic Lord, yang mulia, artinya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, meskipun Anda menekan wilayah Anda, orang-orang yang kuat dapat melihat seluk-beluk Anda sekilas. Toko kecil milikmu ini juga tidak terlalu mencolok, karena itu akan diabaikan oleh orang-orang. Hanya saja ketika Anda mengambil tindakan, itu agak terlalu merepotkan. Petik 2. Gu Yongtang tidak bisa menahan tersedak ketika mendengar itu. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan Ye Yuan benar. Karena wilayah kultivasinya terlalu tinggi, banyak hal hanya bisa diselidiki secara diam-diam, tetapi tidak dilihat secara terbuka. Memang agak merepotkan untuk bertindak. Pembangkit tenaga asli ras iblis bisa melihat melalui situasi aktualnya dengan sekilas. Menekan bidang kultivasi, hal semacam ini, hanya bisa menggertak pemula. Ini adalah pil essence ceiling, makanlah. Selama Anda tidak sengaja menggunakan energi esensi yang melampaui ranah, Anda tidak akan terpapar. Bahkan jika puncak kekuatan raksasa Void Mystic Ras datang, mereka juga tidak bisa melihat situasi Anda yang sebenarnya. Ye Yuan dengan santai melemparkan pil obat dan berkata. Gu Yongtang tanpa sadar menerima pil obat, tapi tatapannya memandang ke arah Ye Yuan dengan kaget luar biasa. Dia akhirnya mengerti mengapa yang ada di depannya ini hanyalah alam pencerahan surga yang sangat kecil. Ditambah dengan token pangkat mistik dan menebak, Gu Yongtang mendapat jawaban yang membuatnya sangat terkejut. Mungkinkah Mystic Lord, yang mulia, menjadi surga yang baru naik dari Raja Surgawi? Gu Yongtang bertanya dengan penuh perhatian.
Seseorang yang mampu menyempurnakan esens Sealing Pill, pil obat tingkat 9 tingkat tinggi ini, bernama Ye Yuan, dan bahkan memiliki token pangkat mistik, terlepas dari surga yang melampaui Raja Surgawi, siapa lagi yang ada. Ye Yuan juga tidak menyangkal, mengatakan dengan anggukan, tepatnya begitu. Gu Yongtang buru-buru berkata, bawahannya tidak sopan, surga yang melampaui Raja Surgawi berdoa jangan tersinggung. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata, jangan khawatir. Bicaralah tentang kecerdasan yang Anda temukan. Petik 2. Gu Yongtang mengangguk dan mulai menceritakan informasi yang dia temukan di benteng ini. Kerajaan Maplemun ini berada di bawah Moonhole Sect. Seluruh keluarga kerajaan telah lama dikendalikan oleh ras iblis. Adapun Sekte Moonhole, Gu Yongtang hanya mencegat dan menangkap personil intelijen secara kebetulan. Dia menemukan bahwa pihak lain adalah dari ras iblis, jadi dia menjadi curiga tentang Sekte Moonhole. Bukti nyata yang nyata, Gu Yongtang tidak menangkapnya sama sekali. Ketika Ye Yuan mendengar, dia menggelengkan kepalanya tanpa akhir juga. Berantakan untuk waktu yang lama, ini sama dengan tidak melakukan apa-apa. Ye Yuan tersenyum tanpa daya dan berkata. Wajah tua Gu Yongtang memerah, tetapi dia membela dirinya sendiri, bawahan takut memperingatkan musuh, jadi, itu tidak nyaman untuk tampil ke depan dalam banyak kesempatan. Ye Yuan mengangguk dan berkata, aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan Teng Yun. Menyelidiki kecerdasan hal semacam ini, dia benar-benar mengirim puncak Void Mystic. Selain itu, sebenarnya datang dengan cara yang sangat mencolok. Petik 2. Gu Yongtang menutup mulutnya dan tidak mengatakan apa-apa. Kata-kata seperti itu bukan yang bisa dia sela. Ye Yuan bertanya lagi, kalau begitu berdoalah, apakah Moonhole Sekte memiliki kegiatan abnormal dalam periode waktu ini baru-baru ini? Gu Yongtang memikirkannya dan berkata, benar-benar ada. Awalnya, Moonhole Sekte merekrut sekelompok murid di surga pencerahan alam dan di bawah setiap 2 tahun. Tetapi dalam 1 hingga 2 tahun terakhir, mereka telah mempersingkat siklus ini menjadi 3 bulan. Petik 2. Previous. Bab 1186, luar biasa. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Yang ini Meng Guang. Saya bertanya-tanya bagaimana cara mengatasi adik kecil ini. Petik 2. Ye King. Brother Ye sudah menjadi pencerahan surga tingkat ke-8 di usia muda. Bakat Anda benar-benar tak tertandingi. Memasuki Moonhole Sekte kali ini, Anda pasti akan mendapatkan perawatan berat sekte ini. Petik 2. Hanya saja aku mendapatkan beberapa peluang keberuntungan beberapa tahun yang lalu, yang tidak layak disebutkan. Sebaliknya, fondasi Brother Meng cukup solid. Kekuatan Anda kemungkinan jauh lebih besar dari ranah kultivasi Anda, bukan? Petik 2. Meng Guang tidak bisa tidak menatap Ye Yuan dengan terkejut, diam-diam khawatir bahwa penglihatan Ye Yuan mengejutkan. Bakatnya luar biasa, dan dia sudah memahami niat sejati tertinggi yang dimiliki bumi. Tanpa diduga, pemuda ini yang ranah kultivasinya bahkan 1 tingkat lebih rendah dari yang dilihatnya dengan 1 tatapan. Ye King ini secara alami Ye Yuan yang menyelinap ke kota Kekaisaran Maplemun. Mendengar tentang kegiatan abnormal Moonhole Sekte dari Gu Yongtang di sana, Ye Yuan memutuskan untuk masuk jauh ke sarang harimau untuk melakukan penyelidikan. Bagaimanapun, memberantas Moonhole Sekte tidak dianggap sebagai masalah besar baginya. Tapi ingin memahami intel ras iblis, ini adalah prioritas utama. Saat ini, Ye Yuan masih tahu terlalu sedikit tentang masalah ras iblis. Pada saat ini, ratusan orang ini sedang dalam perjalanan ke Sekte Moonhole. Meng Guang melihat bahwa Ye Yuan memiliki pandangan yang ramah, jadi dia datang untuk mendekat. Tapi dia tidak berharap bahwa itu dilihat oleh Ye Yuan dengan satu lirikan. Ketika Meng Guang mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan dengan senyum malu, kakak, aku, juga beruntung secara kebetulan, haha. Hanya memalukan bahwa kultivasi saya kemungkinan telah mencapai akhir juga. Berkat Sekte Moonhole yang ingin memulai perang dengan Sekte Bulu Crimson, itu sebabnya mereka akan mengendurkan pembatasan merekrut murid. Hanya dengan begitu saya dapat memasuki Sekte pada usia saya. Petik 2. Berbicara tentang memasuki Sekte Moonhole, Meng Guang memiliki tampilan antisipasi juga. Hanya saja dalam pandangan Ye Yuan, dengan kepergian ini, sepertinya sangat sulit untuk kembali lagi. Moonhole Sekte meningkatkan pendaftaran murid pasti punya motif lain. Tapi Ye Yuan tidak bisa bicara banyak sekarang juga. 1 orang lagi mengetahui hal ini, tingkat keberhasilan misinya akan turun secara substansial. Setelah menyelidiki kecerdasan ras iblis dengan jelas, ia secara alami akan membasmi Sekte Moonhole, dan orang-orang ini akan aman. Mengobrol dengan Meng Guang di sepanjang jalan, mereka memasuki Moonhole Sect dengan sangat cepat.
Para murid Moonhole Sekte mengalir terus-menerus dalam aliran tanpa akhir, menunjukkan pemandangan kemakmuran. Melihat dari luar, tidak ada sedikit pun kesalahan. Tapi cara Ye Yuan melihatnya, itu adalah pemandangan lain. Esensi, energi, dan rohnya, tiga jalan sudah secara bertahap mendekati pencapaian besar. Kekuatan Sun Moon Heavenly Pupil juga secara bertahap bisa dilepaskan. Energi iblis yang tersembunyi di dalam tubuh tidak bisa bersembunyi dari mata Ye Yuan sama sekali. Para murid Moonhole Sekte ini semua sangat mengakar dalam energi iblis dan sudah bukan orang normal lagi. Seluruh Moonhole Sekte, hanya kumpulan pendatang baru mereka adalah manusia. Ye Yuan mengamati dengan cermat di sepanjang jalan, diam-diam menghafal setiap bantalan sekte di dalam hatinya. Tapi tidak tahu mengapa, sejak memasuki Sekte Moonhole, Ye Yuan terus memiliki perasaan khawatir dan gelisah. Diakon Paseles Realem yang bertanggung jawab untuk merekrut murid baru membawa semua orang ke puncak sisi, melirik semua orang. Dia berkata dengan dingin, tempat ini akan menjadi penginapanmu mulai sekarang. Mulai dari sekarang, Anda adalah murid Moonhole Sekte. Karena sekarang adalah waktu yang istimewa, metode budidaya dan teknik bela diri Moonhole Sek akan dibuka untuk semua murid tanpa biaya. Mulai besok, kalian semua harus berkultivasi dengan baik dan melayani sekte, mengerti? Petik 2. Metode kultivasi dan teknik bela diri dibuka secara gratis. Haha, sekte ini sangat bagus untuk kita. Petik 2. Mendengar bahwa mantra pelantun surgawi Moonhole Sekte adalah metode budidaya tingkat 9. Jika saya bisa mengolah metode kultivasi ini, maka saya akan naik ke surga dalam satu langkah. Petik 2. Sepertinya memasuki Moonhole Sekte memang keputusan yang bijaksana. Satu kalimat diakon itu membangkitkan emosi semua orang. Melihat ekspresi gelisah dari orang-orang ini, ujung mulut Diaken meringkuk. Orang-orang bodoh ini, kematian sudah dekat, dan mereka masih tidak sadar. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa ada makan siang gratis di dunia? Diakon itu mencibir dingin di dalam hatinya. Dia melirik kerumunan, tapi tatapannya berhenti di wajah Ye Yuan. Yang lain semua memiliki penampilan yang bersemangat, hanya Ye Yuan saja yang memiliki ekspresi kayu. Perilakunya benar-benar terlalu mencolok dalam sekelompok orang. Sebenarnya, Ye Yuan benar-benar ingin bertindak sedikit lebih realistis. Tetapi setelah dia menarik kegirangan dengan orang-orang ini, dia dengan serius tidak bisa melakukannya. Dia saat ini memiliki sejumlah metode budidaya Divine Dao yang dia tidak punya waktu untuk mengolah. Bagaimana dia bisa menyukai metode budidaya tier 9 kecil yang kecil? Dengan kata lain, akting membutuhkan bakat juga. Apa, kamu sepertinya memegang metode kultivasi sekte dengan sangat menghina. Diakon itu memandang Ye Yuan dan berkata dengan senyum yang bukan senyum. Ye Yuan tidak menyangka bahwa pria ini tiba-tiba datang untuk menemukan masalah dengannya. Meskipun dia tidak tahu bagaimana harus bertindak, memasang tindakan masih harus dilakukan. Sekaligus, dia membungkuk sedikit dan berkata, apa yang Dewa Deken katakan di sini? Murid hanya, tidak terlalu pandai mengekspresikan kegembiraan saya. Petik 2. Sebenarnya, Ye Yuan benar-benar merasa bahwa dia mengatakannya dengan sangat tulus. Tetapi ekspresinya begitu menyinggung di mata Diaken itu. Kupikir kau hanya meremehkannya. Karena itu masalahnya, kursi ini akan menunjukkan kepada semua orang. Sedangkan untuk Anda, rasakan kekuatan mantra pelantunanan Moonhole dengan baik. Yakinlah, kursi ini akan menekan kekuatan telapak tangan ke alam pencerahan surga. Diakon itu berkata dengan senyum yang bukan senyum. Mendengar kata-kata ini, ekspresi Meng Guang berubah, dan dia buru-buru membungkuk dan berkata, Tuan Diakon, Broter Ye benar-benar tidak berniat menyinggung Anda. Dia memiliki temperamen acuh tak acuh ini untuk memulai. Saya banyak mengobrol dengannya. Dia sebagian besar memiliki ekspresi ini. Petik 2. Meng Guang memiliki niat baik, tetapi tampil ke depan pada saat ini membuat Diakon semakin tidak senang. Dia adalah iblis dan dipenuhi dengan udara kotor dan firasat buruk untuk memulai. Satu atau dua melompat, dia merasa bahwa dia perlu menunjukkan otoritasnya. Kalian berdua, hanya hari pertama bergabung dengan sekte, mungkinkah kamu ingin memberontak? Kata-kata yang dikatakan kursi ini, mungkinkah Anda ingin kursi ini mengambilnya kembali? Atau, apakah kalian ingin diusir pada hari pertama? Kata Diaken itu sambil memasang wajah dingin. Meng Guang melihat tubuh Ye Yuan yang lemah, menggertakkan giginya, dan berkata, jika Yang Mulia benar-benar ingin menunjukkan metode kultivasi, Meng Guang bersedia menerima telapak tangan ini atas namanya. Ye Yuan tidak bisa menahan perasaan sedikit terkejut. Dia dan Ye Yuan belum pernah bertemu sebelumnya dan hanya bertukar beberapa kata lagi di jalan.
Ye Yuan tidak berharap bahwa Meng Guang sebenarnya sangat protektif terhadapnya. Namun, dia tidak menempatkan Deacon ini dalam pandangannya. Lord Deacon, murid ini bersedia membiarkan Anda mendemonstrasikan mantra surgawi Moon Hall. Hanya saja, kekuatanmu kuat. Anda harus lebih mudah saat menyerang, kata Ye Yuan. Ketika Deacon melihat situasinya, sudut mulutnya sedikit melengkung, dan dia berkata, Anda dapat yakin, itu hanya menunjukkan metode kultivasi sedikit. Dia tidak akan membunuh Ye Yuan, karena orang-orang ini semua diminta naik ke atas. Tapi, dia berencana membuat Ye Yuan berbaring di tempat tidur selama sebulan. Meng Guang tidak bisa menahan panik saat dia melihatnya. Tapi Ye Yuan memberinya tatapan menghibur. Seniman bela diri kebanyakan dingin dan terpisah. Orang-orang seperti Meng Guang adalah minoritas. Ketika yang lain melihat bahwa Deacon itu ingin memperlihatkan kekuatan metode penanaman tingkat 9, masing-masing dari mereka sama dengan disuntik dengan stimulan. Huo, Deacon itu memutar metode penanaman dan memukul telapak tangan. Wark, Ye Yuan dengan paksa menekan dirinya sendiri untuk memuntahkan seteguk darah, tubuhnya langsung terbang keluar. Tetapi Deacon itu sendiri juga dikirim terbang keluar. Selanjutnya, dia terbang lebih jauh dari Ye Yuan. Semua orang memiliki pandangan tercengang, apaan ini? Ye Yuan berjuang berdiri, menyeka darah segar dari sudut mulutnya, dan berkata dengan menghela nafas, seni telapak tangan Deacon Dewa luar biasa. Metode budidaya Moon Hall Sekte kami benar-benar menakjubkan. Petik 2.